Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Oke, teman-teman sekalian, mungkin agak beda ya setupnya karena ini lagi di hotel transit lah ya istilahnya. Jadi stay di hotel gitu. Terus dalam perjalanan ini ya daripada nggak ngapa-ngapain ya bikin konten aja lah gitu, sharing sesuatu gitu. Kebetulan juga lagi mikir sesuatu, kayaknya jadi konten aja deh gitu. Oke, tapi di video kali ini ya bukan itu yang menjadi sorotan pembahasan. Ada hal yang ingin aku sharingkan gitu loh. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru tahu ya video ini, channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias di bidang literasi dan juga pendidikan karena aku guru dan juga aku nulis gitu. Lebih tepatnya juga nulis buku seperti itu ya. Jadi sudah ada 2 buku yang aku publish ya, dengan syukur alhamdulillah. Buku pertama tahun 2021 berjudul Diorama Akal, dan buku kedua pada tahun 2022 itu berjudul Tugas Esai 10.000 Kata. Ya, semoga di tahun ini bisa menerbitkan buku lagi lah insyaallah gitu. Sedang ongoing soalnya. Di video ini, maksudnya di channel YouTube ini aku ngebahas literasi, pendidikan, dan juga self reflection aja gitu loh. Apa yang aku alami, apa yang menjadi pengetahuanku, aku sharingkan di channel YouTube ini. Oke, untuk lebih spesifiknya pada video kali ini aku mau ngebahas tentang literasi di pendidikan, di dunia pendidikan gitu. Oke, mau ngebahas tentang literasi itu sendiri ya. Ada problem bahwasanya di Indonesia ini angka literasi kita itu cukup rendah gitu loh. Ya miris lah, teman-teman bisa googling aja sendiri berapa sih peringkat literasi di Indonesia gitu kan. Dan mungkin yang udah tahu bakal ya emang kayak gini, tapi bagi yang baru tahu mungkin kalian sedikit tercengang gitu loh, bahwasanya kita peringkat kedua dari bawah gitu. Cukup menyedihkan buat aku gitu kan. Tapi memang banyak faktor kenapa literasi di Indonesia ini cukup rendah, minat baca seseorang atau masyarakat Indonesia ini cukup rendah. Banyak faktor ya. Faktornya mungkin salah satunya adalah terkait ekonomi gitu loh. Karena orang lebih fokus cari uang, fokus meningkatkan kesejahteraannya gitu, cari duit, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah gitu loh. Sehingga ya mau beli buku atau nggak baca ya nanti dulu gitu loh. Sekarang urusan perut dulu. Nah, banyak masyarakat Indonesia itu berada di taraf sosial menengah ke bawah gitu. Kemiskinannya cukup tinggi ya di Indonesia gitu loh. Ya itu PR ya. Salah duanya faktor kenapa literasi kita rendah adalah ya pendidikan itu sendiri gitu loh. Aku nggak mau blaming sih sebenarnya, cuma faktanya adalah ya di pendidikan kita stimulus untuk literasi itu atau meningkatkan literasi itu kurang maksimal gitu. Sudah berjalan tapi kurang maksimal gitu loh. Sehingga emang faktanya kita masih aja di level literasi yang cukup mengkhawatirkan gitu loh. Ya itu sih menurutku. Tapi kita nggak mencoba untuk uh, menyalahkan gitu loh fakta yang ada gitu. Saya cukup kurang suka ketika membahas siapa yang harus disalahkan gitu. Sebenarnya kurang suka juga. Mungkin aku akan mengapresiasi gitu loh, bahwasanya meskipun angka literasi kita rendah, banyak pejuang-pejuang literasi juga yang muncul gitu loh, ataupun sudah eksis bahkan sejak dulu ya. Komunitas literasi banyak sekali di Indonesia sedang berjuang gitu loh untuk menggalangkan yang namanya kemajuan literasi pada masyarakat. Tidak hanya komunitas literasi tapi para aktivis literasi itu sendiri secara individu gitu loh, yang mana bersosialisasi terkait pentingnya literasi, mempengaruhi orang-orang gitu kan untuk ayo baca gitu dan menulis.
banyak komunitas literasi kita di Indonesia ini sudah membuat beberapa event baca tulis gitu loh, baik offline maupun online gitu loh ya. Apalagi ya, adanya rumah baca gitu, perpustakaan umum dan seterusnya gitu kan. Bahkan banyak sekali content creator yang niche-nya terkait literasi, review buku gitu kan, terus menyampaikan pentingnya membaca, menulis dan seterusnya ya kan. Itu suatu gerakan yang sangat luar biasa, so that's why I really appreciate them gitu. Cuma yang mungkin bisa aku soroti pada video kali ini adalah terkait literasi di pendidikan, di dunia pendidikan. Secara spesifik adalah di sekolah gitu. Yang mana lebih spesifik lagi ada terkait perpustakaan yang ada di sekolah gitu. Perpustakaan ini secara fungsi gitu kan, ya mesti harus yang namanya mempengaruhi siswa-siswa untuk lebih sadar lagi terkait literasi gitu ya kan. Faktanya perpustakaan yang ada di sekolah itu ya sebagai tempat cari referensi untuk ngerjain tugas. Kayaknya enggak juga sih, karena siswa-siswa sekarang kalau mau cari referensi juga dari internet gitu loh ya kan. Cukup jarang atau sedikit siswa itu yang istirahat sekolah ya kan, atau jeda pelajaran saya itu datang ke perpustakaan untuk baca buku gitu kan. Kayaknya jarang banget udah kayak gitu ya kan. Semua serba gadget gitu loh. Jadi di perpustakaan itu kayaknya esensinya cuma nyimpan buku tuh, nggak tahu tapi buku-buku apa aja. Dan harus aku sampaikan, sorry tuh sih, aku nggak tahu kondisi perpustakaan yang update sekarang ini ya. Cuma bisa aku asumsikan adalah koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah itu cukup nggak up to date mungkin ya, atau nggak menarik juga untuk siswa datang ke sana gitu loh. Tidak cukup menarik buat siswa, terus siswa datang ke perpustakaan untuk baca buku gitu. Jadi intinya adalah mustinya untuk meningkatkan literasi di Indonesia ini tidak hanya melalui komunitas ataupun pihak-pihak yang ada di luar sekolah gitu loh. Karena literasi dan pendidikan ini jaraknya cukup dekat ya gitu loh ya kan, atau bahkan literasi itu bagian dari pendidikan bahkan ya. Sehingga pendidikan itu sendiri juga mempunyai andil yang cukup besar dalam peningkatan literasi yang ada di Indonesia gitu. Oleh sebab itu, perpustakaan yang ada di sekolah mesti lebih lebih terorganisir lagi atau lebih aktif lagi secara kreatif gitu loh. Ini tuh underline ya, nggak hanya aktif tapi juga kreatif gitu loh. Di era sekarang kreativitas itu cukup penting fungsinya gitu loh, karena ya salah satunya untuk menarik perhatian gitu kan. Awalnya mungkin siswa jadi aware gitu loh, lama-lama dipengaruhi dan bahkan bisa terjun langsung di literasi itu sendiri gitu loh. Syukur-syukur bisa ngestimulus siswa itu untuk jadi penulis gitu. Fun fact adalah aku ingin jadi penulis atau aku suka membaca itu tidak dari perpustakaan sekolah gitu loh. Tapi emang karena awalnya dulu ya, setelah lulus aliyah gitu kan. By the way aku madrasah aliyah gitu kan dulunya. Ada jeda untuk masuk universitas. Di situ karena emang ada jeda waktu gitu kan. Di situ aku mengisi waktu luangku dengan membaca. Nah dari situ tuh, tapi bukan dari sekolah gitu kan stimulusnya. Lama kelamaan dari suka membaca dan terus nulis itu sendiri bukan dari sekolah juga gitu loh. Tapi emang karena keresahanku aja terkait perkuliahan dulu, tugas-tugas kuliah gitu kan, yang kayaknya kok gini aja ya. Ya makanya aku mulai untuk publish di blog gitu kan. Mulai aktif menulis sampai kepikiran untuk yang namanya publish buku itu ya jauh ketika masa perkuliahan berakhir gitu loh, karena diri aku sendiri gitu. Nah baik lagi gitu loh kan, harapan besarnya mungkin secara tidak langsung ketika perpustakaan sekolah itu benar-benar aktif dan kreatif ya, bisa mewadahi siswa-siswa itu yang punya keterampilan menulis sehingga bisa menjadi
penulis profesional nantinya gitu loh. Tapi bibitnya ya dari sekolah itu sih mestinya. Ya dimulai dari perpustakaan yang ada di sekolah gitu loh. Sehingga uh, mungkin bisa aku kasih gambaran ya, ataupun mungkin ini sifatnya saran aja gitu loh. Kalian yang nonton ini sebagai guru kah, atau memang orang yang aware di bidang literasi gitu, atau kalian mahasiswa atau bahkan siswa gitu ya, adalah ya kalian mesti sadar perpustakaan di sekolah itu punya peran besar gitu loh, mestinya, idealnya sih seperti itu ya. Jadi wahai orang-orang yang terlibat di perpustakaan sekolah gitu kan, yang nonton video ini, adalah buatlah kegiatan literasi yang cukup menarik, yang kreatif gitu loh. Libatkan siswa-siswa kreatif gitu kan untuk terjun di perpustakaan dan membuat sesuatu yang kreatif juga gitu loh, yang sifatnya literasi ya gitu loh, baca dan tulis. Mungkin bikin yang namanya kelompok storytelling seperti itu, review buku, atau enggak bahkan event-event menulis ya, kompetisi menulis gitu kan. Nggak harus nulis esai, mungkin nulis caption yang menarik seperti itu dan ada hadiahnya ya kan. Ya intinya sih dalam tataran siswa ya, keunikan siswa gitu, maksudnya bikin event itu yang memang target atau segmentasinya adalah siswa itu sendiri. Jadi ya nggak usah muluk-muluk, tapi ya kreatif, yang catatannya harus kreatif seperti itu. Terus juga sosialisasi, mendatangkan penulis-penulis muda gitu kan. Ya itu sih intinya, bikin event dan mendatangkan kalau bisa penulis-penulis gitu. Nggak harus penulis yang terkenal gitu kan, penulis-penulis yang muda gitu kan, dan itu frekuen gitu, artinya sih nggak hanya sekali gitu. Jadi emang rutin beberapa periode waktu gitu kan, ada didatangkan penulis gitu kan. Nggak harus penulis juga sih, mungkin dari penerbit gitu, atau enggak influencer atau apapun itu ya kan, untuk bersosialisasi terkait literasi. Tujuannya ya siswa ini lebih aware lagi terkait literasi gitu, mau untuk membaca, mau untuk menulis dan seterusnya gitu loh. Karena esensinya adalah ya penting juga di kehidupan sehari-hari kita gitu loh ya kan, untuk pekerjaan juga gitu loh, bahkan yang mau untuk menjadi seorang penulis, atau bahkan tidak di dunia kerja deh, di dunia kampus mahasiswa gitu loh. Karena ketika nanti S1, S2 bahkan ya kita harus banyak-banyak membaca gitu loh, karena tugasnya juga banyak yang namanya review jurnal gitu. Nah kalau kita nggak gemar membaca di awalnya, untuk baca jurnalnya udah males banget tuh. Kasus-kasus ya agak sedikit jauh ya ini ya, kasus-kasus terkait lulus lama gitu kan karena skripsi misalnya gitu. Karena kita nggak membiasakan membaca loh, karena bikin yang namanya penelitian, skripsi gitu kan, ya sebelumnya kita harus baca gitu loh. Nah kalau kita nggak suka baca, ya gimana mau membuat penelitian gitu loh. Jadi udah barang wajib ketika di dunia perkuliahan itu kita harus banyak baca. Intinya seperti ini. Nah bibitnya ya dari sekolah gitu, digerakkan oleh yang namanya perpustakaan. Garda depannya yang dari sekolah itu ya perpustakaan itu ya. Jadi video kali ini sebenarnya aku mau menyampaikan bahwasanya perpustakaan sekolah itu punya peran yang besar dalam menstimulus literasi gitu loh, yang ada di sekolah, di dunia pendidikan gitu loh. Jadi building from the inside, intinya seperti itu. Sehingga aku ngajak kalian semua ya, siapapun, baik seorang guru atau enggak seorang tenaga pendidik, orang tua, bahkan mahasiswa atau siswa gitu kan, untuk ayo terjun di perpustakaan, atau enggak pengaruhi orang-orang gitu kan untuk lebih aware dengan perpustakaan sekolah gitu loh. Intinya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Cuma perpustakaan ini jangan berdiri sendiri, dalam artian harus didukung oleh pihak sekolah, harus didukung pihak guru dan juga pihak orang tua. Itu pesanku terakhir.
Oke, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.